Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke pembahasan isti'aroh makniyah. Masuk ke pembahasan isti'aroh makniyah. Jadi, Ini saat gendam semangat mas. lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut. Oke, sekarang adalah isti'aroh makniyah ya. Bahwasanya kalau makniyah dengan musyarroha ini kan pembagian daripada isti'aroh. Pembagian daripada isti'aroh. Kalau yang musyarroha berarti kan menyebutkan musabbah bih. Musabbah bih disebutin, maka nanti itu dikatakan dengan isti'aroh musyarroha. Sebenarnya kan pembagian majas itu kan ini berangkat dari awal. Jenengan kayaknya baru masuk sekarang. Majas itu ada majas nanti dikatakan majas isti'aroh, ada majas mursal. Kalau isti'aroh itu ada. Kalau isti'arah itu berarti ada keserupaan, ada wajah sabahnya itu, ada wajah. Tapi kalau yang namanya mursal itu tidak ada wajah sabah. Kalau mursal itu tidak ada wajah sabah. Tidak ada wajah sabah. Kemudian di pembagian isti'arah sehingga nanti ada isti'arah musyarroha, kemudian ada isti'arah makniyah. Kalau yang musyarroha kemarin itu adalah isti'arah yang menyebutkan musyabbah bihnya sehingga musyabbahnya itu tidak disebutin. Pada dasarnya isti'arah itu merupakan tasbih yang diperpadat, ya, ini merupakan tasbih yang dipersingkat. Kalau secara tasbih itu kan rukun-rukunnya ada empat, ada musyabbah, musyabbah bih, ya, kemudian tasbih, kemudian musyabbah, musyabbah bih, kemudian ya ada musyabbah bih, kemudian ya tasbih, kemudian ada tuh tasbih. Kemudian ini ya, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan isti'aroh yang makniyah ini. Isti'aroh yang makniyah. Isti'aroh makniyah adalah majas yang musabbah bihnya dibuang. Majas yang musabbah bihnya itu dibuang. Majas yang musabbah bihnya itu dibuang. Kalau isti'aroh kalau yang musyarrohah itu musabbah bihnya disebutin, tapi kalau yang maknanya ini musabbah B-nya yang dibuang. Malah yang ditetapkan itu bukan musabbah B-nya, malah yang ditetapkan itu adalah musabbahnya. Yang ditetapkan adalah musabbahnya. Musabbah B-nya itu dibuang. Lah, kemudian sebagaimana di dalam musabbah B-nya dibuang dan ditunjukkan dengan sesuatu dari perkara lazimnya. Akan tetapi meskipun musabbah B itu dibuang, meskipun musabbah B-nya itu dibuang, meskipun musababnya dibuang itu sudah bisa diketahui dengan adanya perkara yang lazim, sesuatu yang menetap terhadap musababnya itu, yang menetapi terhadap musababnya. Oke, sebagaimana firman Allah di sini, wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Dan rendahkan rendahkan sayap burung pada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Ini makna aslinya ya. Makna aslinya rendahkan saya burung pada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Aslinya kalau kita lihat di terjemah-terjemah itu adalah wafid lahuma janahal dzulli minar rahmah, dan bersikap rendahlah kepada kedua orang tuamu dengan kasih sayang. Lah, di sini
Yang disebutin musabbah B-nya nggak ada di sini. Wahfid lahuma janahal dulli minar rahmah, ini nggak ada yang musabbah B-nya. Malah yang ada ini, ad-dulli ini bukan musabbah B, tapi ini musabbah. Ad-dulli ini adalah musabbah. Musabbah B-nya tidak disebutin. Akan tetapi meskipun musabbah B itu tidak disebutin, itu bisa diketahui dengan sesuatu yang lazim terhadap musabbah. Bisa diketahui dengan sesuatu atau bisa diketahui dengan lazimnya musabbah. Bisa diketahui dengan lazimnya musabbah. Lazimnya musabbah itu apa? Sesuatu yang menetap atau terikat, sesuatu yang mengikat atau ya terikat dengan daripada musabbah B. Contohnya janah. Janah ini kan sayap. Sehingga setelah az-zulli, sehingga janah ini menjadi sesuatu yang lazim, yang selalu terikat dengan adanya musabbah bih yang sudah terbuang itu. Berarti apa yang punya janah? Berarti to'ir. To'ir itu berarti adalah burung. Janah hadzulli. Janah hadzulli kat-ta'ir. Kalau misal al-dhulli kalau disamakan itu adalah al-dhulli kat-ta'ir. Al-dhulli kat-ta'ir. Nanti kalau wajah syabahnya berarti karena al-dhul ini merupakan musyabbah, at-ta'ir itu merupakan musyabbah B-nya, nanti mungkin wajah syabahnya itu berkaitan dengan wajah syabahnya adalah ketundukan, kemudian ya merupakan ketundukan lah atau apalah yang lain yang itu mempunyai wajah syabah yang mirip. Sehingga Allah membuat majas isti'arah pada lafat at-ta'ir, burung, untuk lafat ad-dhulli. Jadi majas isti'arahnya adalah at-ta'ir untuk lafat ad-dhulli, tunduk, kemudian membuang lafat at-ta'ir. At-ta'ir yang dibuang dan menunjukkan lafat yang dibuang. Kenapa kok ini dibuang? Karena ini ada sesuatu lazimnya. Sesuatu yang lazim itu apa? Janah. Janahnya ini janah menjadi indikator akan diketahuinya bahwasanya at-ta'ir itu tidak disebutin, musyabbah B-nya tidak disebutin. Jadi musyabbah B meskipun dibuang itu bisa diketahui dengan lazimnya, dengan sesuatu yang menetap dengannya. Nah, sehingga berarti di sini karena ini musyabbah berarti ad-dulli disamakan dengan ta'ir. Ad-dulli janah ad-dulli kat-ta'ir minar rahmah. Nanti wajah sabanya sama-sama merupakan sebuah ketundukan, kepatuhan, kerendahan. Nah, ijra'nya bagaimana? Ijra'nya berarti ini adalah prosesnya, proses isti'arahnya, proses isti'arah makaniyahnya, proses daripada isti'arah makaniyah itu bagaimana? Ini kata al-dhulli tunduk sebagai musyabbah. Ini prosesnya, ini keterangan menjelaskan tentang yang di atas itu ayat wafin lauba janahal dhulli minar rahmah. Tapi kalau sudah dari atas nyambung ya, misal dari majas itu nyambung nanti ya terus akan nyambung. Karena ini masih pembagian dari majas-majas dari pembagian yang di atas ya otomatis ini kan rentetan daripada pembahasan majas-majas yang sebelumnya itu. Ijra'nya bagaimana? Al-dhulli tunduk sebagai musyabbah. Sebagai musyabbah diserupakan dengan at-ta'ir sebagai musyabbah B ya. Ta'ir ini kan yang disebut dihilangin. Diketahui dengan lafaz janah itu karena lazimnya. Kemudian menggunakan arti musyabbah B untuk arti lafaz al-musyabbah. Karena gini makanya majas itu memang tidak boleh menggunakan makna aslinya. Kan gitu. Majas itu majas itu menggunakan makna yang lain, tidak menggunakan makna aslinya.
Kenapa kau tidak menggunakan makna aslinya, tapi menggunakan makna majaznya? Karena lafaz tersebut itu tercegah karena ada indikator yang mencegah lafaz tersebut untuk menggunakan makna aslinya. Ada indikator yang mencegah lafaz tersebut untuk menggunakan makna aslinya. Itu kan namanya majaz. Sehingga lafaz itu nanti tidak menggunakan makna aslinya, tapi menggunakan makna majaznya. Juga menggunakan majaznya. Ya karena kenapa? Ya karena itu. Karena ada indikator yang mencegah lafaz tersebut digunakan seperti halnya makna aslinya. Contoh, Ad-Dulli ini akan yang menjadi pembahasan kita kan, yang menjadi pembahasan kita ini merupakan musyabbah ya. Ini merupakan musyabbahnya. Musyabbahnya ini merupakan majas tapi musyabbahnya. Sehingga ini yang digunakan adalah bukan makna aslinya, tapi menggunakan makna yang lain. Yaitu menggunakan makna musyabbah, menggunakan makna musyabbah B-nya. Nah, sekarang ad-dulli ini kan ketundukan, ketundukan kerendahan. Kira-kira apa yang mencegah lafadz ad-dulli ini untuk menggunakan makna aslinya? Monggo. Apa kira-kira? Monggo, Ahi. Workfitnya Pak. Kenapa Apa kok ya? bisa wafid? Pilih wafid. Menjaga dari keduanya masa sayap kan menjaga Kalau dari keduanya. ini janah karena yang menjadi pokok pembahasan Abdulli jadi janah ini tetap nanti di mana apa namanya lah, tapi ini sudah menjadi kesatuan ya. Wahfid lahuma, jadi ini sudah janah, ini juga menjadi indikator, wahfid juga menjadi indikator janah. Ini sehingga janah, masa janah itu sayap, sayap kerendahan, sayap ketundukan, sayap kerendahan kan nggak mungkin. Berarti sayap ini cocoknya apa ya, toir, sayapnya apa? Hingga itu dicegah menggunakan makna tair dan rendahlah sayap burung. Ini menunjukkan artinya adalah, maksudnya adalah ini hanya di menggunakan majaz seperti ini karena ada makna tidak menggunakan makna aslinya, karena ada indikator yang mencegah untuk menggunakan makna aslinya. Akan tetapi maksud daripada sayap burung karena ini mempunyai wajah sabah yang berupa sama-sama ketundukan, berarti nanti secara terjemah terjemahnya maka ia langsung dan merendahkanlah kamu kepada kedua orang tuamu dengan belas kasih, atau hormatilah kedua orang tuamu dengan belas kasih. Hormatilah, rendahkanlah, apa yang lain itu sudah. Nah, oke. Lalu burung itu dibuang dan kata burung itu ditunjukkan oleh sayap ini menjadi, kenapa ketemu bahwasanya musyabbah B-nya adalah toir karena ada sayap itu. Adapun penetapan lafad jannah pada lafad ad-dulli masih dikatakan dengan jannah ad-dulli ini oleh ulama ahli balawas, salaf, dan al-khatib dikatakan sebagai isti'arah tahliliyah. Sebagai perbandingan ini ada contoh lain ya, ada contoh lain sama seperti halnya di atas contohnya, ini la aro ru'usan qad aina'at. Ini la aro ru'usan qad aina'at. Kalau dimartikan, saya la'aro, sungguh saya la'aro benar-benar melihat ru'usan kepala. Ru'us itu beberapa kepala kan. Ru'us kepala beberapa, qad ainaat yang telah matang. Berarti yang menjadi pembahasan, yang titik menjadi pembahasan yang mana? Ru'us. Ru'us. Yang menjadi titik pembahasannya adalah ru'us ya. Yang menjadi titik pembahasannya adalah ru'us. Ru'us berarti ini adalah musyabbah kan.
Karena ini berkaitan dengan makna apa namanya berkaitan dengan isti'arah makaniyah yang disebutin adalah musyabbah bukan musyabbabehnya. Kalau mas musarroha baru musabbabehnya. Sehingga ru'us berarti ada ru'us ini ru'us disamakan. Jadi kan yang disama ru'us ini disamakan dengan apa? Yang disamakan dengan apa itu? Apanya itu merupakan musyabbah B. Kira-kira musyabbah B-nya ini apa? Kira-kira musyabbah B-nya apa? Melihat dari Masa. sesuatu yang melazimi. Jadi musyabbah B itu langsung bisa diketahui dengan sesuatu yang ada, yang sesuatu yang selalu melekat dengannya, kelazimannya, kelazimannya. Maka dilihat dari mana musyabbah B-nya ini bisa diketahui. Dilihat dari ainaat, Naat matangnya. matang. Mm-mm. Matang itu berkaitan dengan buah. Tapi meskipun ainaat ini adalah matang, maka harus disamakan yang punya wajah sabe dengan ru'us. Tidak semua hal yang matang, karena matang ini kan bisa melekat. Ini merupakan sesuatu yang lazim terhadap banyak hal ya. Bisa nasi, bisa apa, bisa apa. Bisa apa itu artinya ainaat kata matang, lafat matang ini menyerupakan sebuah kelaziman dari beberapa hal. Merupakan kelaziman daripada hal. Akan tetapi dalam hal ini, kelaziman dalam hal ini, maka tidak bisa kita memasukkan asal-asalan, oh ini karena lazimnya ke ini, akhirnya dimasukkan ke berbagai hal. Akan tetapi perlu diperhatikan kelaziman di sini yang punya wajah syabah terhadap musabbahnya yang ada di sini. Sehingga tidak asal-asal, oh ini ainaat lazim daripada nasi, ainaat ini lazimnya daripada ini itu. Enggak, tapi juga dicocokkan. Kira-kira dari berbagai opsi mana yang lebih cocok, mana yang lebih cocok dan itu punya keserupaan terhadap musabbah. Karena kan antara musabbah dengan musabbab itu kan ada titik keserupaan di situ kan. Ada titik keserupaan. Itu harus gitu. Meskipun matang itu merupakan sesuatu yang lazim terhadap berbagai banyak opsi. Sehingga gitu, meskipun tidak disebutin, maka bisa diketahui dengan sesuatu yang lazimnya. Maka bisa diketahui dengan kelazimannya, kelaziman sesuatu tersebut yang dibuang, yaitu ainaat. Ainaat. Maka kalau yang di sini, ainaat di sini, maka ini lebih, kelaziman ini lebih dicondongkan kepada buah ya, kepada buah. Buah. Sehingga ijroknya, makanya bagaimana prosesnya? Ruusan berarti nanti ini yang digunakan ruus ini kan makna aslinya adalah beberapa kepala, akan tetapi yang digunakan namanya majas, majas itu kan tidak bisa menggunakan makna asli kepala kan, tetapi menggunakan makna majasnya berarti ruusan. Kira-kira yang mencegah, indikator yang mencegah ruus itu menggunakan makna aslinya apa? Indikator yang mencegah ruus itu digunakan makna aslinya apa? Monggo.
Jadi kira-kira apa yang mencegah? Ainaat. Oh, enak. Iya. Masa kepala matang gitu tuh. Nah, makanya Iya. Hmm. berarti ini bukan makna aslinya yang dikehendaki kan gitu. Kalau cuma inilah la aro kan nggak bisa menjadi mencegah ruusan menjadi dicegah untuk makna aslinya kan nggak bisa kan? Yang nalihat kepala Hmm. bisa jadi inilah aro ruusan. Semisal saya di lapangan banyak orang di sana, langsung saya bilang inilah aro ruusan. Sungguh saya melihat banyak kepala ya, karena memang di lapangan banyak orang kan gitu. Banyak kepala orang. Atau memang ya ke hewan ya rusa hewan mungkin. Kan tidak mencegah. Kalau inilah aro kan tidak mencegah ruus itu dipalingkan daripada mana aslinya kan. Ya. Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang mencegah itu tidak melulu berada di depan. Ya. Bisa jadi nanti ada di belakangnya atau gimana. Yang penting kita melihat mana yang hal itu yang bisa mencegah terhadap lafaz tersebut untuk digunakan makna semestinya. Berarti ini nggak menggunakan, oh berarti ini adalah majas yang sehingga harus menggunakan makna majasnya. Tergantung ya, ini nggak harus punya keserupaan. Majas itu nggak harus punya keserupaan karena yang ada keserupaan titik wajah sabahnya itu ketika berupa majas isti'aroh. Kalau wajah kalau majas murosal itu tidak harus ada keserupaan, tidak harus ada keserupaan kalau majas mursal. Tapi tetap harus dipalingkan dari makna aslinya. Harus dipalingkan mana aslinya. Seperti halnya itulah Al-Quran itu yaj'aluna asabi'ahum itu fi adanihim. Itu mursal, itu contoh yang mursal. Asabi'ahum fi adanihim. Dan mereka itu menjadikan asobi itu jari tangan secara keseluruhan, jari-jari tangan. Dan mereka itu menjadikan jari-jari tangannya ke telinganya. Ya kan nggak mungkin jari-jari tangan ini dimasukkan ke telinga. Ya kan nggak mungkin. Kalau semisal mendengarkan bising, nggak mungkin kan jari-jari tangan secara keseluruhan ini dimasukkan ke telinga. Kemudian ketika telinga gatal ya nggak mungkin juga yang keseluruhan jari-jari tangan ini dimasukkan ke telinga. Sehingga yang dimaksud bukan makna asli keseluruhan, tapi sehingga harus menggunakan makna majasinya yaitu berarti ujung. Asabe itu ujung. Itu kan nggak punya wajah sabah, hanya sebagian itu merupakan bagian daripada keseluruhan saja. Hanya bagian daripada keseluruhan. Jadi makna majas itu tidak harus dialihkan ke makna yang lain yang nanti mirip keserupaan. Enggak, nanti tergantung. Kalau yang harus berupa, kalau yang nanti ada keserupaan, titik keserupaan berarti isti'aroh. Kalau hanya sekadar bukan tidak ada keserupaan, baik itu hanya bagian daripada keseluruhan, yang penting tidak ada keserupaan berarti itu adalah nanti majas mursal. Kebetulan di sini ini adalah isti'aroh masih. Oke. Ru'us tercegah daripada mana aslinya karena ada indikator yang mencegah dia untuk menggunakan mana aslinya. Kemudian musabbah bih di sini, ru'us ini sebagai musabbah dan musabbah bihnya ini bisa diketahui adanya musabbah bih yang dibuang karena diketahui apakah musabbah bihnya itu berupa apa. Di sini diketahui sebagai berupa samroh karena diketahui dengan sesuatu yang lazim, dengan sesuatu yang menjadi kelazimannya itu ainaat. Ainaat. Inilah kata ru'us sebagai musabbah diserupakan ya tamrod. Kalau mau dilengkapkan inilah aro ru'usan kasamroti kot ainaat. Kan ini ru'us musabbah, kanya musabbabih, samrod ini kanya ada tasbih, samrod ini adalah
Samarot ini adalah musyabbah B. Kemudian wajah sabah. Nanti terdapat wajah sabah. Apa? Kira-kira apa wajah sabah dari ru'us dengan samrot? Apa wajah sabahnya? Wajah sabahnya apa, Hi? Buahnya apa? Wajah sabah. Itu kan musabbah namanya. Oh, sama. Buah itu musabbah, ru'us Musyrik. itu adalah buah itu musabbah B, buah itu musabbah B, sedangkan ru'us itu adalah musabbah, ka itu merupakan adadut tasbih. Tinggal yang dicari berarti apa kesamaan kepala dengan buah. Kok bisa kepala disamakan dengan buah? Ini letak kesamaannya dalam segi apa sih? Kalau seperti halnya Matanya. kayak Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi kan gitu. Zaidun kal asadi, Zaid seperti halnya singa. Zaid seperti halnya singa. Manusia kok disamakan dengan singa? Ini apa titik kesamaannya kan gitu. Berarti wajah sabahnya ternyata fis sajaati dalam keberaniannya. Jadi Zaid disamakan dengan singa bukan dalam bentuk fisiknya, tapi dalam hal adalah keberaniannya. Jadi wajah Sabah itu titik kesamaan. Kok ada manusia disamakan dengan singa? Ini apa? Dalam segi apa? Oh, berarti sama dalam segi keberaniannya. Yang mana kalau singa itu selalu diidentik dengan keberanian. Sehingga orang yang berani maka itu disamakan dengan singa. Oh, berarti itu adalah titik kesamaannya, berarti keberaniannya gitu. Nah, keberaniannya. Ini kematangannya berarti. Berarti kalau kira-kira kalau kepala ini disamakan, kalau kepala ini disamakan dengan kepala kok disamakan dengan buah, kira-kira apa kesamaannya ini wajah sabahnya? Gak mungkin kalau tidak ada kesamaan, karena ini masih istiaroh. Berarti apa kira-kira? Kira-kira menurut jenengan apa? Kematangannya apa tuh? Hmm? Kematangan. Kematangannya. Kematangannya. Kepala kalau maksudnya matang gimana kepala ini? Berarti bisa jadi nanti wajah sapi Biasanya itu kan kan itu. macam-macam. Ada yang wajah sapi yang hanya eh, punya satu wajah sapi, ada yang wajah sapinya itu sekian banyak wajah sapi. Pertama, bisa jadi dalam segi bundarnya wajah sapi. Ada wajah sapi cuma Oh. hanya satu, ada kalanya wajah sapinya itu banyak. Pertama, Hmm. oh kenapa kok disamakan dengan buah? Buah itu kan rata-rata bundar ya. Meskipun tidak begitu sangat bundar, begitupun dengan kepala kan tidak begitu persis bundarnya. Oh, berarti sama-sama dalam segi bentuk yang bundar itu salah satunya. Salah satunya bisa jadi hal yang lain. Jadi kalau mau menyamakan ya harus ada wajah sabah. Wajah sabahnya, bentar. Bentuknya berarti ya. Salah satunya gitulah nanti bisa dicari yang lain. Ini sekedar contoh-contoh yang ada di sini. Hmm. Majas isti'arah. Oh, ini sudah kelanjutannya. Majas isti'arah dengan memandang lafadz yang digunakan
sebagai majas musta'ar menjadi dua macam ini kalau dilihat majas isti'arah. Kalau kemarin sebenarnya kalau yang tadi itu kelanjutan daripada pembagian daripada majas isti'arah kalau dilihat dari segi apakah musyabbah bihnya disebut atau musyabbah bihnya dibuang gitu. Kalau yang musyarroha, musyabbah bihnya disebut. Kalau yang makniyah ini musyabbah bihnya tidak disebut, dibuang. Kalau yang musyarroha, coba ya yang musyarroha, ini musyarroha. Ini yang musyarroha. Fa'am torot lu'lu'an min narjisin wasakot wardan wa waddan alal unnabi bil barodi. Fa'am torot lu'lu'an. Perempuan itu meneteskan mutiara. Telah meneteskan mutiara. Min narjisin dari bunga narjis. Wasakot wardan dan membasahi bunga mawar. Wa'addan alal unnabi bil barodi. Fa'am torot lu'lu'an. Dan telah meneteskan mutiara. Lu'lu' ini majas. Sehingga ini nggak bisa menggunakan makna aslinya. Kenapa? Ya ini fa'am torot. Meneteskan orang yang nangis masa meneteskan mutiara. Dan nggak mungkin. Yang diteskan yang jelas kalau nangis ya air mata. Berarti lu ini nggak bisa menggunakan makna aslinya. Berarti harus menggunakan makna majasnya. Lu tidak bisa menggunakan makna majasnya. Sehingga eh berarti ini lu yang dimaksud lu ini menggunakan makna musabahnya. Musabahnya apa? Yaitu eh, air mata. Apa titik kesamaannya antara mutiara dengan air mata? Sama-sama jernih. Air mata jernih, kemudian air mata itu jernih, lu itu juga jernih. Lu bukan musabbah, tapi musabbah be sehingga di sini maksudnya adalah mata, air mata yang disamakan dengan lu. Air mata yang disamakan dengan lu. Kalau tadi ru'us yang disamakan dengan samroh, jadi gitu. Sehingga lu di sini musyabbah beh, bukan musyabbah. Fa'am torot lu'lu'an. Manusia telah meneteskan mutiara. Air mata ya padahal yang menetes. Air mata yang disamakan dengan mutiara. Uh, ini la ru'aitu ini la ara ru'usan. Berarti kepala yang disamakan dengan kepala yang disamakan dengan buah. Jadi gitu. Lu di sini musabbah beh. Musabbahnya air mata itu yang disamakan dengan lu'lu. Ru'us itu musabbah. Musabbah behnya itu kebuang. Kalau di sini musabbah behnya disebutin. Jadi kalau musabbah beh disebutin namanya isti'arah musyarroha. Tapi kalau musabbah beh itu dibuang maka itu isti'arah makniyah. Sehingga pembagian ini adalah berkaitan dengan apakah kalau disebutin musabbah behnya ini adalah musyarroha atau penyebutan musyabbah atau musyabbah B terbagi menjadi dua. Kalau musyabbah B disebutin musyarroha, kalau musyabbah yang disebutin maka namanya makninya. Untuk lebih, kalau memang masih bingung tentang masalah tasbih-tasbih, maka nanti pemahamannya di YouTube-nya itu berkaitan dengan pembahasan tasbih itu. Maka tasbih. Karena semuanya ke bawah ini, kalau berkaitan dengan pembagian-pembagian ini, adalah ekor daripada tasbih itu. Semuanya tidak akan lepas daripada tasbih-tasbih yang di atas itu. Itu Gimana? musabab itu.